Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalila Permatasari dari kelas 12 MIPA 6 ingin menceritakan mengenai sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ataupun yang bisa kita tahu sebagai NU dan juga sejarah berdirinya Muhammadiyah. Kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan mengenai sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dulu. Nah, Nahdlatul Ulama itu ialah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Nah, pergerakannya ini juga meliputi di bidang keagamaan, politik, sosial maupun ekonomi. Juga diberikan gagasan oleh para kiai ternama lainnya yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Madura. Di mana pada saat itu kiai ini berkumpul di suatu pertemuan di kediamannya Ki Haji Wahab di Surabaya, yang dimana pertemuan itu sebenarnya diprakarsai oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, yang bertujuan mereka ini berdiskusi bagaimana upaya untuk mempertahankan organisasi ataupun Islam tradisional di Indonesia ini, sehingga mengembalikan negara Indonesia ini menjadi aman kembali karena pada masa itu Indonesia telah dijajah oleh bangsa asing. Untuk itu Ki Haji Wahab memiliki ide untuk membentuk suatu nama yang namanya itu ialah Nahdlatul Wathon, yang dikenal juga sebagai kebangkitan tanah air. Nahdlatul Wathon ini mengunggah kaum terpelajar untuk semangat memperjuangkan martabat pendidikan di Indonesia, karena waktu itu kan Indonesia pernah menderita karena pernah dijajah. Nah, tapi Nahdlatul Wathon yang dirumuskan oleh Ki Haji Wahab beserta Ki Haji Mansur itu ternyata berbeda dengan lembaga oleh Muhammad Zainuddin di Lombok. Karena hal itu, maka pada tahun 1918 Kiai Haji Wahab dan kiai lainnya membentuk yang namanya itu Taswirul Afkar atau yang dikenal sebagai Nahdlatul Fikri, yang berarti itu kebangkitan pemikiran sebagai sarana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Juga didirikannya Nahdlatul Tujar yang ditujukan untuk memperbaiki perekonomian rakyat di Indonesia. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, berarti Taswirul Afkar tadi menjadi suatu lembaga pendidikan yang berkembang pesat di berbagai kota. Berbagai munculnya komite dan organisasi yang bersifat embrional, maka dari itu perlu adanya organisasi yang mencakup lebih luas dan sifatnya itu lebih sistematis, sehingga mengikuti perkembangan zaman juga dan dikoordinasiin juga oleh para kiai lainnya. Dan akhirnya para ulama, munculnya suatu kesepakatan dari para ulama di pesantren untuk membentuk suatu organisasi yang namanya itu Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan para ulama, yang didirikan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di Surabaya, di mana dipimpinnya oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Berbagai faktor yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini diantaranya yaitu perkembangan pembaruan tentang pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amailah kaum Sunni, yaitu sebuah pemikiran umat Islam yang kembali kepada ajaran agama Islam secara murni, di mana mereka itu melepaskan diri dari sistem mahjabnya. Kemudian organisasi ini juga menegaskan suatu prinsip dasar, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari ini itu merumuskan dalam kitab Qonun Asasi, yang berarti itu namanya prinsip dasar, dan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana kedua kitab ini tuh diimplementasikan ke dalam kitab NU yang ditujukan untuk menjadi dasar dan menjadi warga Nahdlatul Ulama ini bisa dalam bertindak itu lebih baik dalam bidang sosial ataupun keagamaan dan politik lainnya. Nahdlatul Ulama itu menurut paham Al-Sunnah wal Jamaah, yang berarti pola pikirnya itu mengambil jalan tengah antara ekstrem nakli dan rasionalisasi. Nah, maka dari itu Nahdlatul Ulama ini tidak hanya cenderung kepada Al-Quran saja dan As-Sunnah, melainkan juga kepada kemampuan akal dan juga
realitis empirik. Kemudian dalam bidang fikih juga cenderung kepada mazhab Syafi'i dan 3 mazhab lainnya yaitu Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Nah, keempat mazhab tersebut jika dilambangkan di Nadatul Ulama itu gambarnya bintangnya yang ada 4 di bawah. Kemudian dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi itu untuk mengintegrasikan antara tasawuf dan syariat. Gagasan yang telah disusun oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari tadi, yaitu 2 kitab tadi itu telah kembali pada tahun 1984, di mana pada tahun tersebut menjadi momentum penting untuk menafsirkan kitab tersebut serta meluruskan suatu metode berpikir yang fikih dan maupun sosial, serta menghubungkan Nadatul Ulama ini dengan negara Indonesia. Untuk itu, Nadatul Ulama ini didirikannya itu sangat penting dan memiliki beberapa tujuan, diantaranya itu dalam bidang keagamaan untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat juga. Dalam bidang pendidikan juga menjadikan pelajar ini menjadi sikapnya itu berbudi luhur dan juga mempunyai pengetahuan yang luas. Nah, selanjutnya ada juga di bidang sosial dan budaya, di mana kebudayaannya itu harus bisa ada nilai Islamnya juga. Nah, yang terakhir di bidang ekonomi, yaitu dengan adanya Nadatul Ulama ini menjadikan berkembangnya ekonomi di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah ini ialah organisasi Islam yang terbesar juga di Indonesia. Nah, namanya ini itu diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, di mana ladang terbesar Ki Haji Ahmad Dahlan ini yaitu Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi dan pembaharuan pemikiran Islam yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan di Indonesia dan memurnikan taktik ragam kaum muslimin di Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia kan telah dijajah oleh bangsa asing sehingga menimbulkan kebodohan serta kemiskinan juga. Sehingga pada tahun 1912, pada tepatnya 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, yaitu tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, Ki Haji Ahmad Dahlan beserta para koleganya itu mendirikan suatu organisasi yang bertujuan untuk mengamalkan teladanan Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhammadiyah. Untuk itu, kegiatan ini juga berada dalam bidang pendidikan, dan juga pada masa itu didirikannya sekolah Islam yang ala Belanda, karena pada saat itu juga Indonesia itu masih menerima subsidi dari negara Belanda. Organisasi ini itu lebih menekankan terhadap pendidikan Islam dan umum, sehingga dengan bekal akidah pendidikan yang baik serta keterampilan yang baik, itu membuat kaum muslimin itu menuju kualitas hidup yang sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran. Juga organisasi ini itu merupakan organisasi Islam yang terbesar karena satuan pendidikannya itu sejak dari dulu, yaitu taman kanak-kanak hingga sampai program pasca sarjana. Dalam bidang amal sosialnya juga, organisasi ini tuh memiliki beberapa puluh rumah sakit serta balai kesehatan ibu dan anak, juga panti asuhan. Nah, organisasi ini juga menekankan suatu kemurnian akidah agar tidak terlalu percaya terhadap tahayul, juga menjauhi perbuatan syirik, serta lebih menekankan pentingnya untuk membuka pintu ijtihad dalam bidang hukum Islam. Maka dari itu, pada masa kepemimpinan Ki Haji Ahmad Dahlan, yaitu pada tahun 1912 sampai 1923, pengaruh Muhammadiyah itu terbatas terhadap kerasidenan. Selain di Yogyakarta, di berbagai kota juga sudah mulai berdiri yang namanya Muhammadiyah di tahun 1922, hingga di tahun 1925
Abdul Karim Amrullah ini juga menyebarluaskan organisasi ini hingga sampai Sumatera Barat. Hingga akhirnya pada tahun 1938 organisasi Muhammadiyah ini tersebar ke seluruh Indonesia. Demikian yang sudah saya sampaikan dan saya ceritakan mengenai sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.